Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke sesi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mr. Cian De Franco dari PT Gri Electric Appliances Indonesia, dan sesi ini akan dipandu kembali oleh Ibu Nelly dari Pelita Promo Indonesia. Baik, saya sudah kembali, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah ada Mr. Cian De Franco di sini. Halo, Mr. Cian De. Oke, sepertinya masih persiapan dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Ya, Bapak halo, De selamat siang. Franco. Iya, selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Kabar Oke. baik. Pak, silahkan videonya mungkin bisa dinyalakan. Oke, sip. Oke, sudah. Ya, sudah Oke. nyala, Pak. Silakan dimulai 1 jam ke depan ya, Pak. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cian De Franco, saya biasa dipanggil Kian, saya bagian dari tim Technical Support PT Gri Electric Appliances Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang water cooled chiller Gri, yang terutama khususnya untuk centrifugal chiller Gri, dengan tema Gri Chiller is getting popular with Indonesia building owner. Oke, bisa di-share PPT-nya. Ya. Oke, baik. Oke, pada kesempatan kali ini yang tadi telah saya sampaikan, saya akan membahas tentang water cooled chiller Gri yang centrifugal chiller. Di mana pada pembahasan kali ini saya akan membahas lebih detail, terutama di bagian centrifugal chiller Gri, di mana bagian centrifugal chiller Gri ini salah satu produk yang banyak permintaan, khususnya di PT Gri Electric Appliances Indonesia. Oke, mohon maaf masih ada kendala di sini. Bentar. Ini belum, oke. Ya, jadi sambil menunggu, ini kita akan membahas tentang chiller Gri kita, di mana chiller Gri kita ini sebenarnya untuk kategori line up produk itu sangat banyak. Itu ada yang dari scroll chiller, screw chiller, dan centrifugal chiller. Nah, pada kesempatan kali ini, centrifugal chiller Gri kita ini akan kita bahas lebih detail, di mana centrifugal chiller Gri kita ini itu dibagi 3 seri. Itu ada yang inverter, di mana inverter kita itu disebut dengan bagian CVE series, dan yang kedua itu ada yang CE series, di mana yang CE series ini adalah yang fixed speed atau yang non-inverter. Dan yang terakhir itu ada yang CC series, di mana CC series ini adalah keluaran teknologi terbaru untuk di bagian Gri centrifugal chiller kita, yaitu ada yang magnetic bearing. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya sambil menunggu PPT-nya ditampilkan, ada sedikit kendala di mana centrifugal chiller Gri kita ini lagi banyak proses pengembangannya, terutama di centrifugal chiller Gri ini, semua produksinya itu udah berasal dari kita sendiri produksinya, mau dari main part-nya itu ya ada kompresor, kompresor, dan semuanya itu diproduksi benar-benar oleh Gri tersendiri. Oke, belum keluar juga ya PPT. Dan kalau ada permintaan yang lain pun kita saya sebagai tim technical support bisa membantu untuk teman-teman di sini. Biasanya kita di sini juga support untuk data, terutama untuk data yang permintaan misalkan ada project. Itu pasti dari tim kami itu akan menerima datanya, nanti akan bisa kita lakukan proses yang namanya selection. Di mana selection unit ini nanti akan kami serahkan ke sales project, di mana di bagian sales project nanti akan membuat dari suatu penawaran. Di mana penawarannya itu bisa berupa penawaran harga dan juga nanti ada terutama khusus untuk unit komersial, itu ada yang namanya negosiasi tentang masalah warranty. Nah,
Berbicara untuk warranty, terutama yang nanti kita bahas untuk centrifugal chiller Gree kita, itu adalah warranty-nya untuk bawaannya adalah 1 tahun, 1,5 tahun service spare part, dan 3 tahun untuk kompresor. Dan nanti untuk negosiasinya nanti akan mungkin dari tim technical support akan membantu tentang masalah data, dan nanti akan membahas juga tentang masalah deal harganya nanti akan bersama dengan sales project biasanya. Oke. Jadi untuk referensi project kita itu yang terutama saat ini adalah yang kita dapatkan itu terbaru ini di Batam, di mana ini projectnya adalah One Batam Mall, di mana ini menggunakan kapasitas 1.400 TR. 1.400 TR itu ada 3 unit dan ada tambahan juga untuk standby unitnya itu 1.000 TR. Dengan kapasitas 1.400 TR ada 3 unit, ini menggunakan seri yang fixed speed atau yang CE series. Di mana itu yang terbaru dan masih banyak referensi project kita yang lainnya menggunakan centrifugal chiller kita. Terutama yang di sebelumnya juga ada itu project untuk yang hotel, buat hotel itu di Ibis, itu menggunakan centrifugal chiller Gree kita juga yang CVE, yang inverter. Dan untuk seri yang lain, kalau kita misalkan berbicara tentang masalah chiller, untuk referensi project yang lain, itu kita juga punya yang namanya water cooled screw chiller kita. Itu banyak juga digunakan, terutama yang kemarin saya tescom bersama dengan tim after sales, itu ada yang namanya water cooled screw chiller kita. Di mana water cooled screw chiller kita ini itu banyak digunakan di public area, mall, dan lain-lain. Oke, dan juga untuk project reference yang lainnya, kita selain di sini ada, untuk pengenalan sambil menunggu, ada pengenalan untuk unitnya juga. Selain di chiller, kita juga ada produk untuk VRF kita. Di mana VRF kita ini adalah produknya adalah GMV. Nah, ini juga sangat banyak permintaannya untuk project di mana GMV ini banyak sekali kita pasang seperti di perhotelan, di mall, public area, factory, dan lain-lain. Nah, selain itu juga untuk indoor-nya, di mana kita bicara untuk AHU atau FCU, kita menggunakan koneksinya untuk chiller. Di mana kalau misalkan untuk chiller tersendiri, untuk koneksi indoor-nya itu ada FCU dan juga AHU. Untuk kita sendiri juga Gree mengeluarkan produk tersebut, di mana untuk FCU kita itu ada berbagai jenis dalamnya, itu dibagi 3 kategori. Itu ada yang horizontal AHU, ada yang vertikal AHU, dan juga ada yang hydronic AHU. Di mana kalau misalkan untuk permintaan project, itu biasanya ada yang meminta, biasanya untuk ruang clean room maupun ruang OK. Mereka meminta untuk desain yang custom, sesuai dengan spek yang dibutuhkan dari suatu project. Itu kita bisa melayani juga menggunakan yang namanya aplikasi atau software AHU kita. Tapi secara data tinggal serahkan aja datanya ke kami, diserahkan pada tim kami, nanti akan tim kami yang menseleksi unitnya sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Biasanya dari tim konsultan ada spek data yang diberikan kepada kami, nanti akan kita olah datanya untuk menseleksi unit AHU-nya tersebut. Itu kita standar kelas AHU-nya juga banyak, itu ada yang menggunakan standar tipe G, di mana primary filter itu menggunakan tipe G, selanjut masuk ke yang secondary-nya tipe F, ada yang tipe G juga, dan juga ada yang menggunakan HEPA filter dan lain-lain. Itu tergantung dari desain yang dibutuhkan, nanti akan kita diskusikan datanya, baru nanti akan kita seleksikan unitnya. Oke, masih menunggu untuk PPT-nya. Oke. Mohon maaf ini ada kendala sedikit, nanti untuk pembahasannya akan kita lanjut ketika layar PPT sudah muncul di hadapan rekan-rekan sekalian. Pak Qian, mungkin bisa kami bantu Pak untuk tampilkan slideshow-nya? Ini udah sepertinya udah muncul sih Bu. Oke, ini sedang proses pembukaan. Nanti akan dimunculkan datanya oleh tim. Nah, ini oke. sudah. Sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat Pak. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Oke. Baik, kita akan mulai. Oke.
Masih menunggu sebentar. Oke. Oke, pada pembahasan kali ini nanti saya akan membahas tentang chiller gree, terutama kita fokus akan membahas tentang technical untuk centrifugal chiller gree, water cooled centrifugal chiller gree. Di mana kita di sini akan nanti pembahasannya ada 3 konten. Itu ada 3 part dibagi, itu ada part pertama kita akan membahas tentang centrifugal inverter chiller gree, di mana nanti di dalamnya kita akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Lanjut kita akan membahas tentang teknologi inti, dari teknologi inti baru nanti kita akan membahas tentang secara teknikalnya. Di situ nanti ada beberapa proteksi yang akan dibahas. Selanjutnya nanti akan pembahasannya tentang CE atau yang centrifugal non-inverter chiller kita, itu yang CE series. Di situ juga ada komponen atau part teknologi intinya, ada juga nanti grafikal-grafikal yang akan saya munculkan terutama di bagian data. Dan selanjutnya ini ada yang terakhir ZC atau yang CC series magnetic bearing. Oke ya. Oke. Nah, ini konten yang akan kita bahas. Ini part pertama ada CVE, centrifugal inverter chiller, dan part kedua ada CE series yang centrifugal non inverter chiller. Part ketiga ini ada CC magnetic bearing atau centrifugal chiller. Backup, sorry. Oke, ini ada kendala lagi. Jadi untuk part sisi magnetic bearing centrifugal chiller juga yang saya belum sampaikan, nanti kita akan membahas tentang teknologi intinya, dan ada juga untuk cara kerjanya sedikit, dan nanti akan ada untuk grafikalnya yang akan saya munculkan data sesuai dengan unit yang dipakai. Ini belum muncul ya? Jadi pada pembahasan kali ini yang tadi saya sampaikan akan membahas tentang terfokus pada centrifugal chiller gree. Ini sambil menunggu PPT-nya, kita saya sendiri akan membahas tentang proyek-proyek yang lain yang mungkin yang kita dapatkan di GRI ini. Oke, pada pembahasan ini tadi telah saya sampaikan di awal, tadi kita udah ada project reference, dan juga ada, ini yang ditampilkan oleh tim ini ya? Iya Oke. Pak, ini yang kita tampilkan. Baik. Kita akan masuk ke bagian dari kontennya. Di mana di bagian dari kontennya ini kita akan membahas 3 tipe chiller kita. Itu ada display unit di depannya. Itu ada display untuk yang CE series, CV series, dan juga CC series. Yang non-inverter, yang inverter, dan juga yang magnetic bearing. Oke, part pertama yang tadi saya sampaikan akan membahas CVE series, centrifugal inverter chiller kita. Part kedua ada CE series, centrifugal non-inverter chiller kita. Dan part ketiga itu ada CC, magnetic bearing centrifugal chiller kita. Di mana pembahasan ini nanti yang akan awal kita bahas adalah yang CVE, centrifugal inverter chiller kita. Oke, next. Nah, kita sekarang pembahasannya terfokus pada CVE series. Di mana CVE series kita itu ada 3 mode di situ. Di situ ada yang high energy efficiency, ada yang stable dan reliable operation. Itu nanti akan pembahasannya untuk anti surging kita, 4 tahap anti surging kita. Dan yang pasti adalah untuk yang hemat energi. Jadi untuk CVE series kita, ini adalah chiller yang telah mendapatkan reward dari beberapa akademisi, terutama dari Universitas Tsinghua di China, ada Universitas Xinjiang, dan juga ada dari Asosiasi Industri Pendingin di negara China. Di mana kita dapat reward sebagai pemimpin pasar internasional
untuk ZVE series kita atau yang khusus untuk centrifugal chiller kita. Dan dibandingkan dengan yang pastinya kalau misalkan dibandingkan dengan sistem yang tradisional atau yang lama, di mana sistem ini adalah lebih hemat energi dan efisien dan dapat diterapkan di berbagai proyek, terutama kalau misalkan ada proyek yang besar, dan juga kita untuk referensi proyek di China itu bisa dikoneksikan ke sistem DHC atau District Heating and Cooling. Itu banyak proyek kita yang menggunakan sistem centrifugal chiller kita, terutama yang special function adalah yang ice bank. Oke, selanjutnya ini jadi kapasitas range-nya itu dari 250 TR sampai dengan 3000 TR. Tapi kalau khusus untuk yang di Indonesia itu harus ada request khusus kalau misalkan kapasitasnya itu lebih dari kapasitas 1100 TR. Jadi kalau misalkan untuk di Indonesia itu range kapasitasnya yang kita gunakan adalah 250 TR dan 1100 TR. Jadi pada akhir tahun 2011, jadi dapat reward dari 5 akademisi dan 8 ahli sebagai pemimpin pasar internasional. Di mana ini bisa dilihat juga untuk IPLV-nya itu dapat catatan bahwa kita mendapatkan sertifikasi di 11,68. Nanti secara grafikal akan ditampilkan di slide berikutnya. Dan juga di situ ada high performance product. Nah, jadi pada tahun 2015, chiller centrifugal seri GRI ZVE ini mulai melayani kantor balai besar rakyat di Cina. Jadi untuk CVE kita itu banyak dipakai di proyek-proyek pemerintahan di China. Jadi karena GRI ini adalah salah satu masuk ke saham BUMN di negeri Cina dan juga banyak proyek yang masuk ke proyek pemerintahan di China. Terakhir kita dapat proyek untuk penggunaan screw chiller kita itu di LRT Shenzhen. Dan ternyata telah dibandingkan biaya listrik sebelum dan sudah transformasi dan menghemat listrik sebesar 310.000 kWh. Yang artinya itu dapat yang di tanda merah itu adalah tingkat penghematan energi ternyata mencapai 32%. Oke. Dan ini ada beberapa teknologi inti untuk ZVE series permanent magnet synchronous centrifugal inverter chiller kita. Jadi yang pertama yang pertama itu ada high efficiency heat exchanger kita. Jadi untuk strukturnya di mana tabung pipanya ini beralur 3V di mana ini meningkatkan efektivitas pertukaran kalornya itu baik di evaporator maupun di kondenser. Dan di situ juga untuk meningkatkan supaya mencegah terjadinya kebocoran. Dan di situ juga selain itu juga terdapat teknologi inti yang lain itu ada built-in sine wave inverter, di mana unit kita itu sudah include yang namanya filter harmonik, sehingga kalau misalkan menggunakan chiller kita itu tidak perlu lagi ada penambahan yang namanya filter harmonik, sehingga total harmonic distorsinya itu kurang dari 5%, di mana untuk desain internasional itu THD tidak boleh lebih dari 5%. Dan kita, unit ZVE ini udah menjamin agar kurang dari 5%. Dan untuk bagian kompresor kita, ini single head of capacity, di mana kita menggunakan two-stage compression air supplement technology, di mana untuk efisiensi pendinginannya dibandingkan dengan yang single stage kompresi itu lebih besar 5-6%. Dan yang pasti untuk kecepatan putar RPM-nya juga yang berkurang, dan long lifetime unit tersebut, serta margin anti-surging-nya itu menjadi lebih lebar. Dan juga untuk weight operating-nya yang pasti lebih besar. Dan terdapat high speed motor direct drive to stage impeller. Untuk ZVE series kita, kompresornya itu sudah direct drive antara bearing dengan impeller. Sehingga tanpa gear wheel, di mana kalau menggunakan gear wheel itu terdapat loss mekanik yang lumayan besar. Karena dia direct drive, tingkat kebisingan lebih rendah 8 desibel dibandingkan motor tradisional. Nah, volumenya juga 40% lebih kecil dibandingkan yang menggunakan single stage atau yang menggunakan single impeller. Dan yang pasti wide operating range ini sangat luas, itu step-nya menyesuaikan dari 10% hingga 100%. Jadi bebannya penyesuaiannya secara stepless untuk putaran motor kompresornya tersebut.
Dan juga ini untuk bagian remote-nya ada bagian dari intelligent control dan juga real-time protection. Di mana untuk keseluruhan proteksi unit tersebut, itu sudah terkoneksi menuju ke remote-nya, sehingga ketika ada terjadi error atau muncul proteksi di sana, nanti akan muncul di layar, sehingga nanti akan memberitahukan informasi unit tersebut. Jadi ketika unit tersebut sedang running, sedang troubleshooting, nanti akan muncul di layar remote-nya tersebut. Dan selanjutnya ini ada bagian dari graphical untuk high efficiency energy unit kita, di mana yang sebelah kiri itu ada bagian KW per TR-nya atau IIR-nya, yang bagian bawah itu dari range kapasitasnya. Di mana bagian dari range kapasitasnya itu dari 250 sampai 3000 TR, dan yang di bagian warna biru itu adalah IIR-nya, dan yang warna merah itu adalah bagian dari IPLV-nya. Di mana kalau yang tadi saya sampaikan, dan selanjutnya ini bagian dari high energy efisiensinya, di mana untuk dilihat dari segi kompresornya, itu ada 3 item yang akan kita bahas. Itu ada yang motor efisiensi, ada yang mechanical efisiensi, dan yang terakhir ada refrigerant cycle. Di mana yang bagian centrifugal tradisional atau yang versi lama, itu bagian motor efisiensinya menggunakan 3-phase asynchronous motor. Sedangkan untuk yang sekarang, kita menggunakan permanent magnetic synchronous motor. Sehingga ada improvement efisiensi itu dari 2 sampai 5%. Dan untuk mechanical efisiensinya, yang versi lama, centrifugal versi lama yang ZVE series kita itu menggunakan gear wheel transmission. Artinya di situ terjadi yang namanya loss mechanic. Dan kalau sekarang kita menggunakan direct drive, sehingga peningkatan efisiensi 4 sampai 6%. Dan yang terakhir, bagian refrigerant cycle-nya itu, kita menggunakan yang namanya economizer. Di mana di bagian economizer-nya pasti itu akan muncul yang namanya hemat daya. Di mana bagian hemat daya ini untuk tingkat efisiensi pendinginan yang baik, dan juga ada mode hemat daya yang terdapat pada unit ZVE series kita. Dan selanjutnya untuk, nah ini adalah bagian dari high speed motor direct drive kita, itu two-stage impeller. Dibandingkan dengan tradisional yang tadi saya sampaikan, mereka masih menggunakan yang namanya single impeller, artinya single compression. Dimana yang kalau misalkan kita menggunakan yang direct drive dengan two-stage impeller, jadi kebisingan pengoperasiannya juga itu berkurang 8 sampai 10 desibel. Dan juga struktur sederhana, keandalan yang tinggi, dan rugi mekanis mengalami penurunan hingga sebesar 70%. Artinya lebih efisien unit tersebut dibandingkan yang menggunakan gear wheel dan juga single stage impeller. Oke. Dan selanjutnya ini ada menggunakan salah satu high energy efisiensi kita juga, di mana antara stator dan rotornya ini dia menggunakan yang permanent magnet synchronous motor. Nah, itu bisa dilihat secara grafikal. Untuk presentasi power output dilihat dari part load kerjanya. Kita lihat misalkan di 10%, itu kalau misalkan menggunakan 3-phase asynchronous motor, dia startnya di sekitar 87%. Sedangkan kita, karena menggunakan permanent magnet synchronous motor, itu start efisiennya itu langsung di sekitar 96%. Artinya dalam rentang operasi unit, ketika unit ini sedang running, berapapun part load-nya, efisiensi motor itu pasti di atas 96%. Dan efisiensi tertinggi adalah di 97,5%. Oke, dan selanjutnya ini ada bagian high energy efficient kita juga untuk ZVE series kita, itu ada perbandingannya, di mana yang sebelah kiri atas itu ada single stage compression. Dan yang paling bawah itu ada yang GRI pakai adalah GRI two stage compression. Di mana untuk refrigerant cycle-nya itu kita menggunakan yang namanya sistem economizer. Di mana sistem economizer ini yang pasti adalah untuk mode hemat energi kita, dan di sana juga terjadi yang namanya double throttling atau double ekspansi. Nah, untuk double ekspansi kita, itu yang keluaran dari kondenser, masuk ke economizer, itu ekspansi tahap pertama. Dan freon yang masuk, itu akan ada yang langsung menuju ke evaporator, dan juga ada yang di bypass menuju ke tengah-tengah kompresi, atau tengah-tengah sistem sedang bekerja, kompresornya. Itu di antara impeller tahap 1 dengan impeller tahap 2.
Yang pasti fungsinya tadi saya sampaikan, kalau misalkan dilihat di diagram pH, itu ada mode yang namanya hemat energi, di mana terjadi penurunan temperatur dengan sistem kompresi yang sama hasilnya. Dan juga yang pasti akan masuk menuju ke evaporator dan dibantu throttling kedua, di mana nanti akan terjadi yang namanya subcooled, itu subcoolednya sekitar 5 derajat Celcius, dan nanti akan kembali lagi menuju ke yang namanya kompresor. Sehingga, kenapa dikatakan hemat energi? Karena yang tadi saya sampaikan, penggunaan economizer, sehingga efisiensi siklus refrigerasi meningkat 5-6%. Oke. Dan selanjutnya kita akan membahas high energy efficiency yang lainnya. Kenapa? Untuk bagian kompresornya, impeller kita itu sudah menggunakan yang closed type. Kalau misalkan yang versi lama, kita masih menggunakan yang open type. Dimana kalau misalkan dilihat, itu secara data aliran CFD, itu untuk pusaran internalnya itu lebih dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi yang namanya kebocoran. Jadi untuk yang closed type ini lebih efisien dibandingkan dengan yang open type. Di mana untuk yang closed type itu dapat mengurangi tingkat kebocoran yang pastinya. Di situ ada covernya, ada fan blade-nya, dan juga ada piringan impellernya. Dan next selanjutnya nanti kita akan membahas juga tentang high energy efficient yang lain. Nah, di unit kita, kompresor itu selain juga ada yang namanya impeller tadi untuk melakukan kompresi, kita juga ada plus penyesuaian inlet guide fan-nya atau IGV-nya. Di mana inlet guide fan ini fungsinya selain meningkatkan efisiensi kinerja unit, IGV ini akan membuat unit untuk menghindari yang namanya zona surging. Nanti untuk pembahasan IGV menghindari zona surging akan kita bahas di slide untuk yang 4 hub perlindungan zona surging. Jadi penggunaan penyesuaian kecepatan variabel atau penyesuaian inverter plus penyesuaian inlet guide fan, saat ini metode ini merupakan metode penyesuaian beban yang terbaik. Next, selanjutnya untuk secara grafikal, bisa dilihat, itu untuk yang sebelah kiri adalah grafikal untuk penyesuaian inverter, permainan guide fan, dan juga ada control bypass, di mana fungsinya ini adalah untuk load yang sedang antara load bekerja dengan cooling water inlet temperatur. Di mana kalau misalkan penyesuaian inverter pindah menuju penyesuaian inverter plus guide fan, pindah juga inverter, guide fan, dan juga bypass udara panas, itu semakin turun yang pasti akan mengurangi efisiensi atau mengurangi performa mesin. Di mana kalau misalkan di unit kita itu ada 3 area di sana. Itu ada yang area ungu adalah penyesuaian inverter, dan hijau adalah yang tadi saya sampaikan penyesuaian inverter dengan guide fan, dan yang warna kuning itu zonanya lebih kecil. Kalau di unit ZVI kita itu ada bagian dari guide fan plus bypass hotkeys. Misalkan kita di sini ada temperatur cooling inlet, temperatur waternya yang tadi saya sampaikan cooling water inlet temperaturnya, kalau misalkan menghindari yang namanya zona surging-nya, kita itu untuk temperatur 35 derajat Celcius, itu untuk load-nya kita masih kuat di 50%. Sedangkan kalau yang sebelah kanan, misalkan kita ambil yang cooling inlet water temperatur yang ekstrim, itu di 33 derajat Celcius, misalkan udah di 60%, dia udah penyesuaian ke yang namanya inlet guide fan. Dan kalau di 40%, dia sudah main yang namanya hot gas bypass. Artinya, untuk running system yang seperti itu akan terjadi penurunan yang namanya efisiensi unit tersebut. Dan selanjutnya ini ada nah ini ada yang kita bahas kali ini adalah 4 level surge protection. Jadi ada 4 tahap di sini untuk level surge protection. Tahap pertama itu memperlebar range anti-surge kompresor ini. Jadi bisa dilihat untuk single stage compression dengan double stage compression ini adalah untuk perhitungan secara torsi motornya. Di mana untuk sudut beta, kalau misalkan sudut betanya ini semakin besar, artinya kemungkinan untuk surging juga semakin besar. Dan secara perhitungan, kalau double stage compression, semakin kecil sudut betanya, artinya semakin kecil juga kemungkinan untuk surging-nya. Dan yang di tengah itu adalah bagian dari simulasi CFD aliran udaranya untuk yang double compression. Dan kita juga untuk bagian kompresornya, itu ada yang namanya pressure valve-nya. Sehingga pressure valve ini yang akan mengatur ketika unit sedang bekerja sesuai dengan load-nya.
Jadi kalau misalkan full load, artinya pressure valve ini akan terbuka secara adjustment otomatis, itu di 100% pembukaannya. Kalau misalkan dia part load, dia akan memainkan bukaannya. Simpelnya seperti itu. Dan selanjutnya, 4 valve surge protection-nya ini juga ada menggunakan teknologi kontrol garis anti-surge yang akurat. Nah, secara grafikal kita ditunjukkan di sini ada 2 grafikal. Grafikal di sebelah kiri itu adalah zona surging antara guide fan dengan RPM atau putaran motornya. Di mana kalau misalkan RPM ini turun dan guide fan-nya juga ikut memainkan pembukaannya, di situ nanti akan secara smart unit kita akan mendeteksi ketika misalkan hampir masuk ke zona surging. Nanti untuk guide fan-nya akan menyesuaikan dari putaran RPM motornya. Dan untuk dari sebelah kanan, itu perbedaan tekanan dari unit tersebut. Di situ ada non-surging area, dan yang atas itu ada yang namanya surging area. Nah, di tengah-tengahnya itu ada yang namanya zona transisi. Jadi ketika unit chiller kita itu bekerja di bawah load yang rendah, ketika ingin masuk ke zona surging, nanti unit akan secara smart akan memunculkan proteksinya. Sehingga unit tidak akan running di surging area. Karena kalau misalkan unit running di surging area, yang pasti yang kita tahu akan merusak sistem atau part utama dari unit tersebut, yaitu kompresornya. Seperti itu. Dan tahap ketiga ini ada teknologi bypass gas panas tambahan, di mana ini adalah kondisi yang benar-benar ketika penyesuaian inverter dengan guide fan sudah lagi tidak bisa menahan untuk unit hampir masuk ke zona surging. Nah, dalam sistem refrigerant cycle-nya itu nanti akan ada bypass dari kompresor langsung menuju ke suction, supaya untuk menjaga unit agar tidak surging. Dan tahap keempat, ketika pun benar-benar sudah tidak dapat teratasi lagi untuk yang namanya surging, kita di sini ada yang namanya surge protection. Jadi dalam kasus ekstrim, jadi mendeteksi fluktuasi arusnya dan secara tepat waktu menentukan bahwa unit ini telah memasuki zona surge. Nah, ketika unit sudah memasuki zona surge, maka proteksi unit tersebut akan aktif dan akan membuat unit tidak akan mau running atau tidak akan mau bekerja. Sampai pada akhirnya harus yang namanya troubleshooting. Next, dan ini ada untuk memastikan ketika unit mengalami kekurangan oli, nanti akan ada yang namanya tangki oli pada posisi lebih tinggi. Itu akan nge-fill oilnya ke bagian dari oil tanknya, sehingga memastikan agar oli tidak habis yang bisa menyebabkan bearing aus. Sehingga ini yang disebut dengan operasi stabil dan juga yang handal. Dan ini ada beberapa proteksi di dalamnya, itu lengkap sekali, dan proteksi-proteksi tersebut ya sudah melalui proses research dan dari R&D kita, di mana proteksi-proteksi tersebut seperti high pressure protection, low pressure protection, anti-freeze protection, oil supply oil tank differential pressure protection, dan protection lainnya ini kita sediakan agar tidak terjadi permasalahan pada sistem unit chiller. Karena yang kita tahu untuk untuk chiller ini adalah unit yang sangat sensitif terhadap permasalahan. Jadi di dalamnya itu lengkap sekali proteksi-proteksi kita untuk menjamin agar unit beroperasi dengan stabil dan juga dengan keandalan yang baik. Dan selanjutnya, selain itu operasi stabil dan handal juga untuk versi yang lama yang kita ketahui bahwa unit inverter chiller sentrifugal itu harus ada penambahan kabinet harus ada penambahan kabinet untuk VFD-nya. Dimana kalau misalkan ada penambahan unit kabinet VFD-nya ini akan memakan space area yang lumayan banyak dan juga investasi awal juga pasti akan lebih besar. Nah, untuk CVE series kita di dalamnya itu udah built-in VFD-nya dan juga terdapat beberapa komponen lainnya sudah built-in seperti travelnya, seperti filter harmoniknya, yang tadi saya sampaikan sine wave build inverternya itu sudah include semua dalam unit kita.
Dan next, selanjutnya ini adalah kesimpulan dari keseluruhan dari unit ZVE series kita, di mana yang tadi saya sampaikan, seluruh rangkaian produk berada pada tingkat efisiensi yang terbaik, karena efisiensi motor juga kita menggunakan motor dan juga insulasi kelas H dengan efisiensi motor hingga 97,5%. Dan semua kondisi kerja di atas 96%, dan juga tidak menggunakan gear penambah, artinya direct drive, sehingga mengurangi loss mekanik, dan juga Oke. Dan ini adalah untuk memastikan pengoperasian unit yang aman, dan juga kita built-in untuk filter harmoniknya, di mana filter harmonik ini yang pasti agar tidak membuat THD-nya di atas 5%. Dan next, selanjutnya kita akan membahas tentang ZE series kita, di mana ZE series kita ini ada tiga fitur lagi, di mana ada high energy efficient, ada real time protection-nya juga, dan ada stable reliable operation. Ini enggak hampir sama dengan ZVE series kita, cuman berbeda untuk sistemnya, dan juga masih ada sistem tradisional yang diterapkan pada CE series kita, yang non-inverter centrifugal chiller. Di mana yang 350 TR untuk range kapasitasnya sampai dengan 3000 TR. Dan for your information juga, untuk unit yang di atas 2100 TR, kita menggunakan double kompresor. Di bawah 2100, itu kita masih menggunakan, dari 350 sampai 2100, itu menggunakan single head kompresor. Dan yang pasti, untuk freonnya juga kita menggunakan freon R134A, di mana dalam aspek ini, efisien tinggi, hemat energi, dan keamanan, dan keandalan yang baik. Oke, selanjutnya, ini teknologi inti juga dari CE series non-inverter centrifugal chiller kita. Di mana untuk bagian tabungnya, bagian dari pipanya, itu beralur plat 3V, di mana di dalamnya berbentuk ulir, sehingga untuk pertukaran panas ini lebih efisien dibandingkan dengan yang tidak menggunakan pipa yang beralur atau yang berulir. Dan juga untuk temperatur subcoolingnya juga bisa mencapai 5 derajat Celcius. Dan selanjutnya, ini terdapat multiple noise reduction technology. Jadi sistem ini masih mengadopsi sebagian yang tradisional, di mana untuk kompresor yang CE series kita, yang non-inverter, itu menggunakan gear wheel berkekuatan tinggi. Dan juga terdapat lapisan ganda sehingga tidak membuat unit bising. Dan selanjutnya ini ada built-in starting cabinet. Jadi starting cabinet ditempatkan langsung bersama unit yang pasti menghemat ruang instalasi dan memiliki struktur yang lebih sederhana. Dan selanjutnya ini untuk yang kompresornya itu sama cara kerjanya dengan yang ZVE series kita. Kita menggunakan double stage impeller, artinya double stage compression. Jadi dibandingkan dengan kompresi satu tahap, yang pasti yang tadi telah saya sampaikan, kompresi dua tahap memiliki efisiensi siklus pendinginan meningkat dari 5% sampai dengan 6%. Dengan kecepatan RPM yang rendah, yang pasti itu RPM-nya turun sehingga 30% hingga 30%. Dan keandalan operasi yang tinggi, lifetime yang panjang, dan juga memperbesar margin anti-surge. Dan rentang operasinya juga yang pasti lebih lebar, itu dari 10 sampai dengan 100%. Dan juga terdapat semi-closed motor, di mana refrigeran meningkatkan motor berefisiensi tinggi, mengurangi resiko kebocoran refrigeran dan oli pelumas. Dan juga sama untuk bagian display remote-nya, itu intelligent control dan juga real-time protection. Di mana tadi telah saya sampaikan, banyak proteksi yang terkoneksi menuju ke remote kita, sehingga kita dapat mengetahui status running, status troubleshooting, maupun status testcom-nya. Oke, selanjutnya, ini grafikal untuk data efisiensinya, di mana untuk yang non-inverter kita, yang pasti untuk efisiensinya dia lebih besar dibandingkan dengan ZVE kita. Untuk IIR-nya itu rata-rata dari 0 hingga 0,53. Itu range kapasitas dari 3.500 sampai dengan 3.000 TR. Dan IPLV-nya itu rata-ratanya di 0,42. Dan selanjutnya, kita pembahasannya tentang sekarang ini CC series, di mana CC series ini adalah bagian dari magnetic bearing kita.
di mana magnetic bearing kita ini untuk range kapasitasnya dari 100 sampai dengan 1100 TR. Jadi menggunakan sejumlah teknologi seperti motor sinkron magnet permanen, di mana unit ini benar-benar dijaga oleh magnet. Di mana dijaga benar-benar oleh magnet sehingga unit tersebut oilless, tidak menggunakan yang namanya oli. Oke, selanjutnya di bagian sisi series ini yang tadi saya sampaikan untuk kapasitas dari 100 sampai dengan 1300 TR. Dengan mengadopsi kompresor magnetic bearing yang dikembangkan independen oleh GRI, jadi all unitnya tadi telah saya sampaikan sampai dengan ke impellernya itu benar-benar diproduksi oleh GRI sendiri. Dan single head itu kompresornya dari kapasitas 100 hingga 1100 TR itu menggunakan satu kompresor. The next, untuk berikut adalah bagian dari sertifikasinya, di mana IPLV-nya itu mencapai 12,06. Itu sudah secara riset dari tim akademisi, tim asosiasi pendingin yang berada di China. Dan selanjutnya, teknologi magnetic bearing kita ini, di mana teknologi kontrol bearing magnetik itu presisi tinggi. Jadi untuk akurasi levitasinya, itu dijaga hingga 2 milimikron. Yang pasti dijaga 2 milimikron ini untuk memastikan letak posisi yang tepat dengan keandalan yang baik. Nah, unit kita, itu selama dia tidak running, tidak ada power yang masuk, bukan berarti bearingnya ini akan jatuh ke bawah, atau akan tidak pada posisinya. Nanti akan dijaga dengan ada yang namanya UPS-nya. Di mana UPS-nya ini nanti akan menjaga bantalan magnet tersebut agar bearing tidak jatuh. Nanti dan selanjutnya ada next untuk bagian dari kompresornya, di mana pada putaran kompresornya bearingnya tersebut untuk memutarkan impeller yang tadi saya sampaikan itu dijaga oleh bantalan magnetic bearingnya, sehingga dia tidak akan jatuh ke bawah dan unit ini tidak membutuhkan yang namanya oli. Di mana unit ini dia putarannya dijaga oleh magnet dan dijaga itu sekitar levitasinya 2 milimikron. Dan selanjutnya untuk feedback failure-nya, ini untuk memutarkan impellernya ya, untuk pemutaran impellernya. Dan next untuk, nah ini adalah untuk bagian dari power failure energy feedback-nya. Di mana ketika unit terjadi putus daya secara tidak normal, atau misalkan powernya mati secara mendadak, motor akan berhenti menghasilkan listrik. Tapi untuk putaran motor bearingnya itu tidak akan mati secara langsung. Tidak mati secara langsung. Tapi akan ada yang namanya energy feedback sampai pemutaran bearingnya benar-benar berhenti dengan kecepatan yang semakin rendah. Dan selanjutnya untuk magnetic bearing kita itu pembahasan kita akan ada yang namanya grafikalnya, dan untuk saat ini kesimpulan dari sisi magnetic bearing kita, di mana tidak perlu lagi tidak menggabungkan beberapa head mesin kompresornya, yang pasti strukturnya lebih sederhana. Dan semua rangkaian produk berada di level terbaik, beban penuh dan beban parsial dengan yang beban parsial lebih baik. Dan magnetic bearing tidak ada gesekan yang pasti, itu dijaga oleh magnet sehingga oilless, dan juga tidak terdapat yang namanya loss mekanik di situ. Dan juga sama juga yang hampir sama seperti yang ZVS series kita, itu menggunakan insulasi kelas H untuk bagian motornya, dan efisiensi motor itu hingga 97,5%, artinya hampir 100%. Dan beban parsial kecil, itu efisiensi semua kondisi kerja itu rata-rata di 96%. Dan unit tersebut juga terdapat untuk filter harmoniknya, di mana filter harmonik ini yang pasti untuk menjaga THD tidak lebih dari 5%. Dan selanjutnya ini ada secara grafikal, di mana kalau misalkan
unit kita ini udah diuji secara energi efisiensinya, di mana untuk bagian cooling capacity-nya itu dari 100 hingga 1.300. Kalau misalkan di China itu dari 100 hingga 1.300. Tapi kalau di kita itu dari 100 hingga 1.100. Dan seluruh all capacity-nya ini dia menggunakan single head kompresor. Dan untuk nilai rata-rata efisiensi energi kita untuk IIR-nya, ini produknya rata-rata adalah di 0,56, dan nilai rata-rata untuk IPLV-nya adalah di 0,33. Yang pasti ini semua dirancang khusus dan sesuai dengan penelitian dari tim beberapa ahli di negeri China sana. Yang pasti adalah fungsinya untuk high energy efficient atau energi efisien yang tinggi. Dengan di seluruh lini produk kita dari kapasitas 100 sampai dengan 1.100 TR. Oke, baik. Terima kasih. Pembahasan kali ini hanya membahas untuk yang bagian dari centrifugal chiller grid kita saja.